Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang di channelnya Pak Rudi Rendra. Hari ini Pak Rudi Rendra akan menjelaskan tentang isim isyarah yang berkaitan dengan kata tunjuk. Nah, teman-teman, terutama untuk anak-anak murid Bapak di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam, selamat datang ya, dan silakan disimak dengan baik materi ini. Semoga kalian bisa paham. Nanti kalau tidak paham, bisa tanya di kelas secara langsung. Nah, untuk yang pertama, tentu Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari isim isyarah. Jika kita lihat di sini, ada kata yang Bapak kasih warna kuning dan kasih warna biru. Yang warna kuning ini adalah kata isim. Apa itu isim? Isim secara mudahnya dapat kita pahami sebagai kata benda. Sedangkan isyarah adalah tunjuk, penunjukan. Nah, jadi kalau kita gabung isim isyarah adalah berarti kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Isim isyarah, kata tunjuk. Sementara secara istilah, isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang spesifik, yang jelas, dengan perantara petunjuk yang jelas dengan menggunakan tangan atau sejenisnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa isim isyarah ini bersifat mabni atau tetap. Apa itu mabni? Maksud di sini mabni adalah dia harokatnya, harokat akhirnya itu tidak akan berubah. Dia akan sama saja dimanapun posisinya. Contoh, kata hadza akan tetap berharokat hadza, dia tidak akan menjadi hadzi atau menjadi hadzu. Dimanapun posisinya, dia akan selalu tetap di Al-Quran, di hadis, dia akan tetap hadza. Ya, selanjutnya kita akan lihat huruf-huruf isim isyarah itu apa saja sih klasifikasinya? Nah, tentu kita dapat klasifikasikan berdasarkan jaraknya, kemudian jenis kelaminnya. Apakah jaraknya jauh atau dekat? Apakah jenis kelaminnya perempuan, muannas atau muzakkar? Kemudian dari sisi jumlahnya, apa mufrad, muannas atau jamak. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan dengan baik ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuk ke slide yang kedua. Slide yang kedua ini menampakkan tabel bentuk isim isyarah. Nah, bentuk isim isyarah itu ada sekitar dua klasifikasi. Pertama dari sisi jenis kelamin, kemudian dari jumlahnya, dari banyak atau sedikitnya. Yang dari jenis kelamin dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama mu'annas atau gampangnya perempuan, dan yang kedua adalah muzakkar atau mudahnya laki-laki. Sedangkan dari bentuk isim kita bisa lihat di tabel warna kuning, bentuk isim yang dari berdasarkan jumlahnya, maka bisa kita sebutkan dia berbentuk yang pertama adalah mufrad. Mufrad itu tunggal, satu. Musanna, yaitu dua, yang warna biru ini. Kemudian jamak, yang warna hijau. Bisa dilihat. Nah, kita bahas yang mufrad saja untuk anak-anak Pak Rudi ya. Untuk anak kelas 3 madrasah. Ini kita bahas yang kuning saja nih. Ya, yang kuning saja. Apa itu bentuknya? Yang pertama, kalau kita mau menggunakan itu, isim isyarah, untuk menunjukkan suatu benda yang jaraknya jauh, kita bisa menggunakan zalika, ya, zalika yang berbentuk muzakkar. Jadi kita lihat itu, zalika, di depannya juga harus ada kata benda yang dia jenis kelaminnya juga muzakkar, laki-laki, ya. Kemudian isim isyarah yang bentuknya dekat.
yang jaraknya dekat. Apa itu? Ini. Hadza. Ya, kita bisa pakai hadza. Kita fokus di tabel yang warna kuning ini ya. Hadza itu untuk yang laki-laki, muzakkar. Jadi muzakkar itu ada dua bentuk ya, yang dekat dan yang jauh. Kalau yang jauh kita menggunakan dzalika, sedangkan yang dekat kita menggunakan hadza. Nah, sedangkan yang muannas, yang perempuan, ketika kita ingin menggunakan menunjuk suatu benda yang jauh, kita bisa gunakan kata tilka, sedangkan untuk jarak yang dekat kita bisa gunakan hadhihi. Dan semua harokatnya ini tidak akan berubah, mabni, ya. Dia akan tetap dzalika, tidak menjadi dzaliku. Dia akan tetap menjadi hadza, dia tidak akan menjadi hadzu karena dia bersifat mabni. Tilka, dia akan selamanya menjadi tilka. Ya, dia tidak akan berubah menjadi tilki atau tilku. Nah, ya jangan kamu rubah-ubah ini ya, karena dia bersifat mabni atau tetap. Hadhihi juga begitu. Dia akan selalu hadhihi, dia tidak akan menjadi hadzuhi atau hadzuhu ya. Tidak, salah. Dia akan selalu tetap hadhihi karena bersifat mabni. Nah, itu ya, mufrad untuk yang sifatnya bentuknya mufrad. Mufrad itu tunggal. Ya, dari sisi bentuk isim, dari sisi jumlahnya dia bersifat mufrad. Baik, sampai di situ paham teman-teman ya. Jadi fokus untuk anak-anak Pak Rudi yang kelas 3 kita bahas yang mufrad dulu nih, yang warna kuning. Adapun yang musanna, jama itu nanti-nantilah ya. Kalau teman-teman fokus masuk pesantren atau khusus di mau kursus bahasa Arab itu nanti akan ketemu pembahasan yang lebih lengkap. Ya, kenapa? Kalau kita lihat berdasarkan tabel ini, maka penggunaan isim isyarah akan menyesuaikan dengan bentuk isim yang akan ditunjuk dengan isim isyarah tersebut. Apabila isimnya muzakkar mufrad, maka menggunakan isim isyarah muzakkar mufrad ya, yang warna kuning ini. Apabila isimnya muannas musanna, maka menggunakan isim isyarah yang muannas musanna, ini yang warna biru. Ya. Nah, hal ini berlaku bagi semua bentuk isim kecuali bentuk isim jamak. Nah, ada pengecualian ya. Dan itu tidak kita bahas di sini karena lebih berat untuk anak-anak SD. Baik, di slide selanjutnya. Oke, kita masuk di slide yang ketiga. Teman-teman, di slide ketiga ini kita akan mengetahui apa saja fungsi isim isyarah. Sudah kita jelaskan ya, sebenarnya isim isyarah itu fungsinya adalah untuk kata tunjuk. Baik benda itu ada di hadapan kita, ataupun yang tidak nyata di hadapan kita. Nah, isim isyarah ini sama seperti kata ini dan itu dalam bahasa Indonesia. Cuman, kalau bahasa Indonesia itu tidak membedakan jenis katanya. Kata benda itu, kalau di bahasa Arab, dibedakan. Kata benda itu bisa berbentuk laki-laki atau perempuan. Bisa berbentuk jamak, tunggal, atau dua, ya, mufrad, muannas, atau jamak. Nah, itu ya. Pokoknya fungsinya isim isyarah adalah sebagai kata tunjuk. Itu saja dulu. Nah, kata tunjuk apa? Kata tunjuk dekat, jauh. Kata tunjuk untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu ya. Dan bisa juga ini menunjukkan suatu tempat. Nah, itulah mudahnya. Jadi untuk anak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah itu fokusnya pada ini sebagai kata tunjuk, kemudian digunakan untuk nunjuk siapa? Nunjuk muzakkar, isim yang muzakkar atau isim yang muannas. Atau yaitu itu dulu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk pengetahuan saja teman-teman ya, untuk pengetahuan saja di sini tabel yang keempat kita bisa lihat. Selain isim isyarah di atas tadi, ada juga isim isyarah yang bisa digunakan untuk menunjukkan tempat. Nah, ya.
Jangan kita mempersempit bahasa isim isyarah itu hanya untuk menunjukkan laki-laki, perempuan, atau dekat dan jauh. Ternyata juga ada yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Nah, di sini kita bisa lihat ada isim isyarah untuk menunjukkan tempat yang dekat. Apa yang bisa kita gunakan? Huna, ya, atau ha huna. Kemudian di sini juga bisa kita gunakan isim isyarah untuk menunjukkan tempat yang jauh. Apa itu? Hunaka atau ha hunaka atau hunalika, ya. Ini bentuk-bentuknya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini kita dasar-dasarnya saja dulu. Oke, teman-teman, masih semangat? Tentunya masih semangat ya. Untuk lebih paham nih, untuk memberi pemahaman yang lebih, maka Bapak akan hadirkan contoh penggunaan isim isyarah. Nah, di sini ketika kita mau menggunakan isim isyarah untuk menunjukkan kata yang dekat, contohnya mudarrisun. Mudarrisun ini bisa kita gunakan hadza mudarrisun. Nah, untuk yang laki-laki. Kalau kita mau menunjukkan yang jauh bagaimana? Bisa kita gunakan kata dzalika. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Nah, selanjutnya untuk yang perempuan. Tentu kita harus memberikan dia tak marbutoh di sini. Isim syarah jarak dekat. Kita bisa gunakan hadhihi mudarrisatun. Hadhihi mudarrisatun. Nah, itu untuk yang jarak dekat. Disesuaikan ya. Kalau isim isyarahnya perempuan, maka kata isimnya, kata bendanya ini juga harus perempuan. Apa tanda dia perempuan? Mudahnya bisa dia kata yang menunjukkan nama seorang perempuan. Ya. Contohnya misalnya Zainabun. Zainab itu jangan dikasih hadza. Tapi isim syarah yang tepat adalah hadhihi. Kenapa? Karena Zainab itu nama perempuan yang tidak akan digunakan oleh laki-laki. Kemudian tilka mudarrisatun. Di sini ada tilka mudarrisatun. Tilka digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh, isim syarah yang jauh. Nah, barangkali itu saja yang dapat Pak Rudi sampaikan ya. Ya, alhamdulillah. Demikian pembahasan isim isyarah kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dengan baik dan mempraktekkannya di tugas-tugas yang Pak Rudi berikan. Bagi yang kurang paham bisa langsung komentar di bawah tentang apa sih mungkin penjelasan Pak Rudi ini jelimet dan sebagainya. Mohon maaf, ini baru pertama kalinya Bapak bikin video seperti ini. Ya nanti ke depan bisa lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Demikian. Sampai jumpa di kelas bahasa Arab Pak Rudi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.